Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah yang hadir di malam ini, alhamdulillah beda dengan di minggu kemarin. Alhamdulillah, saya senang. Jadi kenapa? Karena berarti kita udah tahu tentang manfaat cari ilmu dan tahu tentang akan kebutuhan terhadap ilmu tersebut. Insyaallah, karena tahu kita bahwa apapun yang kita laksanakan tanpa ilmu itu ya gak ada manfaatnya, akan sia-sia. Karena al-ilmu imamul amal. Ya, ilmu itu adalah imamnya amal. Kalau imam kan di depan, nggak ada imam di mana? Di belakang. Imam itu supir. Supir itu di mana-mana juga, di depan terkecuali tukang beca. Di mana? Di belakang, ataupun tukang apa itu namanya, andong, di belakang. Ya, mudah-mudahan karena ditakdirkan oleh Allah kita ke tempat ini, mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, ya, wa yulhimah rusdah. Ketika Allah bermaksud kepada seseorang untuk dijadikan orang tersebut bagus, maka Allah kasih pengertian di dalam urusan agama. Berarti ini semua kan gerakan lagi, gerakan Allah. Tidak ada satu gerakan, tidak ada satu hembusan napas tanpa izin Allah, tanpa kekuasaan Allah. Ini semua dikasih oleh Allah. Maka apa yang kita harus sombongkan? Gak ada. Mana yang harus kita banggakan? Gak ada. Semuanya juga titipan. Jangankan jabatannya, jangankan hartanya, jangankan anaknya, kitanya juga diciptakan oleh siapa? Allah. Ketika Allah berkehendak mati. Itu kan, kita kalau Allah berkehendak sakit ya sakit. Kalau Allah berkehendak gak sakit ya gak sakit. Jadi apapun yang terjadi ini adalah gerak siapa? Gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai makhluk jangan bangga-bangga diri, jangan mau dipuji-puji, karena puji semua adalah milik siapa? Allah. Milik Allah. Ya, semua itu milik Allah. Puji. Tidak ada yang harus kita takaburkan, tidak ada. Karena semua ini adalah af'al Allah, perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alu bima yurid, ya. Allah itu maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Ketika Allah menghendaki kita ngaji, ya ngaji. Dan mudah-mudahan karena mayuridillah bihi khairan yufaqihu. Ketika Allah bermaksud kepada seseorang untuk dijadikan orang bagus, maka Allah kasih ngerti dalam urusan agama. Ya, dimasukkan walau digerakkan ke majlis ta'lim, keriungan-riungan pengajian. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Semua kan harapan itu. Alhamdulillah, kita membahas
sifat 20 ya. Sudah selesai dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, ayat, samian, basiran, mutakalim. Udah kan sampai mutakalim. Nah, itu yang wajib diamalkan. Wajib bagi kita mengetahui sifat yang wajib dijaga. Udah selesai, cuman kalau ditanya satu persatu dari mulai tangan kayaknya. Apalagi kalau dikasih apa-apa, malam besok pertanyaan tentang sifat waktu. Kayaknya mundurin. Oh, udah saya berhenti aja. Berhenti. Ya itulah. Karena belajar di masa tua itu bagaikan menulis di atas air. Belajar di waktu kecil bagaikan nulis di atas batu. Ketika nulis di atas batu sulit untuk ada bekas, sulit untuk ada bekasnya. Tapi sudah ada bekas itu gagal, sulit untuk luntur, untuk hilang sulit. Nah, belajar di waktu dewasa, ya semacam kita udah tua kayak gini, udah campur dengan pikiran bawang, minyak sekarang lagi susah. Masalah di Omikron ini minyak jadi susah nih. Masalah, ada kayak gitu lah. Ya belajarnya cepat, bagaikan nulis di atas apa. Cuman udah ditulis hilang, nggak ada lagi bekas gitu. Jadi nggak membekas, masya Allah. Nah, walaupun gitu tetap baca kita mudah-mudahan, karena dengan bersyariat kita mencari ilmu, insya Allah itu sudah menjadikan pahala. Insya Allah itu menjadikan penghapus dosa. Karena yang wajib ke kita itu bukan artinya, tapi kita bersyariatnya. Itu urusan ngerti nggak ngerti bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Urusan kita mencoba belajar. Mau dikasih ngerti, alhamdulillah. Tinggal dikasihnya saya ngelaksanain kewajiban. Jangan sampai kita bodoh nggak belajar. Nah itu yang konyol. Bodoh dipelihara itu. Bodoh dipelihara. Gak boleh. Kok bodoh dipelihara? Gak boleh. Ya. Nah, berarti tinggal kita membahas tentang yang jaiz ya. Jadi. Nah ini pandangan hukum syarat terhadap sifat jaiz di Allah. Syarat mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk mengiktikadkan bahwa Allah membuat sesuatu itu atas kehendaknya, tidak didasari dengan dorongan-dorongan lain. Nggak ada yang maksa kan? Gitu kan? Jadi wajib untuk kita mengiktikadkan bahwa Allah membuat sesuatu apapun itu atas kehendak. Ini kehendak apa itu? Lagi diginiin sekarang ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Ini atas kehendak. Dengan garansi sah iman dan mendapatkan pahala bagi orang yang mengiktikadkannya bahwa Allah membuat sesuatu itu atas apa? Kehendak sendirinya, dan tidak sah imannya serta disiksa bagi orang yang mengiktikadkan tersebut. Tidak sah iman. Makanya jangan sampai kita itu, kemarin sudah dibahas, kalau yang nyari hatinya ini mana manjur nih pokoknya. Nah itu kan suka ada yang kayak gitu ya. Oh ini nih simbah ini nih, wow jarang gagal dia mah. Berarti Allah eleta mambah dah. Gak boleh ya, gak boleh seperti itu. Jangan sampai salah diintikan. Itu salah diintikan. Makanya tidak sah imannya serta akan disiksa bagi orang yang
yang bagi orang yang tidak mengiktikadkannya. Ya, syarat Allah dan Rasulnya membedakan pendapat akal dengan dalil sebagaimana yang telah dibacakan di pengajian-pengajian yang sudah terlewat. Dan cara menganjurkan kepada setiap mukmin untuk menjiwakan dan merasakan bahwa jiwa dan raga itu adalah ciptaan siapa? Allah. Ciptaan, bukan ciptaan siapa-siapa. Ya, setiap mukmin untuk menjiwakan dan merasakan bahwa jiwa dan raga kita itu adalah ciptaan Allah yang mungkin adanya, mungkinul wujud, yang mungkin adanya, tidak mempunyai rasa memiliki sehingga terasa oleh jiwanya bahwa dia adalah bagaikan sehelai benang yang melayang di mana? Di angkasa, yang akan tertiup angin takdir siapa? Allah yang maha perkasa. Maka timbul imannya iman hakul yakin nantinya. Insya Allah mudah-mudahan kita timbul dalam hati kita ada iman apa ya? Hakul yakin ya. Ya. Serta di diri kita mudah-mudahan ada rasa khauf. Apa itu khauf? Rasa takut dengan siapa? Dengan Allah. Dan mudah-mudahan di hati kita itu tertanam rasa roja, berharap akan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak boleh tamani. Kalau roja boleh, mengharapkan sesuatu yang mungkin adanya. Ya, kalau tamani mengharapkan sesuatu yang apa? Mustahil untuk wujudnya, nggak boleh itu tamani. Jadi hidup dalam bayangan-bayangan yang tidak akan terjadi. Semacam kita umpamanya petani tapi berharap dan bayangan jadi presiden. Umpama sekolah enggak apa enggak gitu. Kayak gitu mah tamani. Ya kalau bagi orang profesor mah itu namanya apa? Roja. Ya mungkin aja dia gitu kan. Kita umpamanya kasab nyangkul akan tetapi membayang rumah mewah umpamanya. Ya walaupun terjadi itu Masya Allah ya gak mungkin kalau secara adat gak mungkin gitu kan. Dan mungkin dan kita mudah-mudahan ditanamkan di hati kita itu ada rasa apa? Rasa roja. Apa itu roja? Berharap akan rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang 20 ya, dari mulai sifat apa tadi? Wujud sampai mutaka sampai mutaka 5. Yang 20 nih ada yang menyimpulkan dengan 2 materi. Jadi yang 20 dibagi 2 materi. Yang golongan pertama yaitu yang disebutkan istignaiyah. Istignaiyah artinya sifat yang menunjukkan kesempurnaan siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memerlukan yang lain. Nah ini isinya ada 11. Istignaiyah dari sifat yang 20. Istignaiyah ya. Artinya sifat yang menunjukkan kesempurnaan siapa? Zat Allah dan tidak memerlukan yang lain. Beda dengan kita memerlukan yang lain. Makhluk apa kita? Manusia. Nggak bisa kita hidup sendiri kan? Nggak bisa. Oh saya mau orang kaya, nggak bisa, nggak perlu orang lain. Bohong ya. Iya kan? Tetap aja saya mampet memanggil apa tuh? Tukang apa? Tukang bangunan, tetap aja kan. Bohong. Enggak, saya mah nggak perlu orang lain, bisa hidup sendiri karena harta saya banyak, jabatan saya tinggi. Bohong. Itu tetap kita membutuhkan. Nah, Allah istignaiyah artinya sifat yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah dan tidak memerlukan yang lainnya. Ini istignaiyah dari sifat yang 20 isinya ada 11 sifat.
wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, terus sama, jangan sifat sama, sifat basor, sifat kalam, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakalim. Ada berapa? Mending akur aja 11 daripada ngitung lagi. Mana tadi? Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, sama. Nah, basor, kalam, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakalim. Konuhu mutakalim. Itu berapa sifat? 11 sifat. Itu namanya istignaiyah, yaitu sifat yang menunjukkan kesempurnaan apa? Zat Allah dan tidak memerlukan yang lain. Nah, yang kedua, yang bagian kedua yaitu yang disebutkan ibtikoriyah. Ibtikoriyah artinya sifat yang sangat dibutuhkan, artinya sifat yang sangat diperlukan oleh makhluknya, ya. Isinya itu ada 9. 11 sama 9 berapa? 20. Berarti sisa, coba sisanya apa? Nah, wahdaniyat, terus kudrat, iradat, ilmu, hayat, konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayat. Ada berapa tuh? 9 ya? 9. Mana yang 9? Ya yang tadi aja. Gitu kan? Itu jawaban simpel kan? Kalau disebutin ya lupa lagi. Ya itu yang tadi gitu kan. Itu yang tadi. Masya. Jadi itu namanya ibtikoriyah, sifat Allah yang sangat dibutuhkan, sifat yang sangat diperlukan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang isinya ada 9. Wahdaniyat, kudrat, kira iradah, ilmu, ayat, konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayat. Konuhu hayat. Butuh kita. Masa penyatuan gak hidup? Masa penyatuan bodoh? Yang alim dah. Itu kan. Nah, 20 sifat ini, yang 20 sifat ini yang terbagi 2, istignaiyah dan apa? Hah? Dan ibtikoriyah ini nih. Ini yang 20 sifat ini menurut thariqah Asy'ariyah ini harus diwujudkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba. Bisa nggak? Sifat yang 20 ini menurut thariqah Asy'ariyah ini harus diwujudkan dalam apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka banyak orang yang ngomongin la ilaha illallah itu agak lambat kan? La ilaha illallah. Nah, itu mengumpulkan sifat. Yang berapa? Yang 2. Bayang. Masa. Makanya khusus dalam panjangnya juga la itu berapa alif itu? 6 alif. Berarti berapa harakat? 12 ya? Kalau itu yang siapa yang nih ilmu tajwid mana? Berapa alif di situ? Jadi khusus di situ mah la panjang kan? Maka di situ yujarla minasurah ila dhimah, diangkat kalimah la minasurah daripada pusat ila dhimah kemana? Ini ke wudhu.
ke otak, ke otak. Lah diangkat. Nah di situ dibawa ke latifah. Ada yang dinamakan latifatus siri, ada yang dinamakan latifatul apa, ada yang dinamakan latifatul qalbi, latifatul qalbin. Ya itu ke latifah itu dibawa la ilaha illallah. Makanya orang pikir itu goyang-goyang itu bukan goyang-goyang joget itu. Ya bukan goyang-goyang joget. Ya itu mempunyai makna, mempunyai apa? Mempunyai arti supaya jiwa raga ini benar-benar semuanya zikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita malah jadi canda yang zikir itu. Gak boleh jadi canda. Jadi gak sembarangan kita mengucapkan la ilaha illallah, itu ada isinya ya, untuk mentauhidkan terhadap siapa. Sehingga sifat-sifat yang ini itu ketika itu ya diwujudkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan dan yang dibutuhkan oleh makhluknya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak kita? Bisa enggak? Iya, maka kita belajar apa? Belajar zikir. Jangan takut. Bahkan ada orang yang takut masuk ke apa? Ke toriko. Gak mau masuk ke toriko. Untuk apa itu? Untuk membawa hati kita, membawa jiwa kita wusul kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi yang menyimpulkan ya yang 20 itu disimpulkan dengan 4 materi. Yang 20 sifat yang 20 itu ada yang menyimpulkan dengan berapa materi? 4 materi. Kalau tadi berapa materi? 2. Istighna'iyah, ibtiqariyah. Jadi di istighna'iyah berapa? 11, di ibtiqariyah 9. Nah ini ada juga yang menyimpulkan dengan 4 materi. Dari sifat yang berapa? 20. Harus ke apa itu ngajinya ini? Azallah. Iya. Dengan 4 materi. Yang pertama sifat kamal. Ya. Sifat kamal, kamalullah. Sifat kamal artinya sifat Allah yang sangat sempurna. Sifat Allah sangat sempurna. Kamalullah. Isinya 5. Isinya 5. Mana? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Itu adanya di mana? Sifat kamal, kamalullah. Nah, isinya membawahi berapa? 5 sifat. Dari kamalullah itu, dari sifat kamal itu isinya ada 5 sifat yang dari 20 tadi, yaitu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, nah qiyamuhu binafsihi. Maka katanya gimana kalau orang kan man qala la ilaha illallah man kana akhiru hayati man kana akhiru kalami. Hah? Man akhir kalami, man kana akhiru kalami kan. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya gitu kan, la ilaha illallah dahalal jannah, maka masuk ke surga. Sehingga ada pertanyaan, gimana kalau orang udah di sakaratul maut, udah di koma, mau ngucapin la ilaha illallah, baru la udah meninggal, gitu. Apa gitu masuk surga enggak kata? Apa kita termasuk di situ gimana? Kan itu kalau secara arti kan baru la enggak ada kan? Tidak ada kan? Apalagi la ilaha, tidak ada apa? Waduh. Kan gawat kayak gitu kan. Nah, kan gawat kalau seperti itu. Makanya nih, ada juga yang membagi sifat yang 20 berapa materi? 4 materi. Yang pertama sifat apa? Kamal. Artinya sifat Allah sangat sempurna. Isinya ada berapa? Ada 5. Apa? Wujud, qidam,
bako. Nah itu sifat kamal itu jiwanya mengatakan Allah itu apa? Wujud kamal dengan kalimat la. Berarti ngomongin la itu udah seolah-olah wujud, kita bako, muhalafatu, qiyam bina. Kira-kira di situ ada tauhid ada? Ada. Oh, kalau gitu saya nggak ngerti dah. Itu. Ya. Nah, itu dalam kalimat la. La itu kamal. Sifat kamal. La itu kamal. Nah, dari sifat kamal ini isinya dari 20 ada berapa? 5. 1. Wujud, qidam, baqo, muhalafatu bil hawadisi, qiyamuhu binafsi. Paham? Udah insyaallah ya. Insyaallah tinggal nyebutin doang. Kalau insyaallah mah insyaallah aja gitu kan. Kalau enggak insyaallah kan lama lagi. Nah, yang kedua sifat jamal. Sifat jamal. Artinya kebesaran Allah dan kewisesaannya. Isinya 4. Isinya 4 mana? Kudrot, iradat, ilmu, hayat. Apa? Kudrot, iradat, ilmu, hayat. Itu di sifat jalan. Kalau tadi makan kamal, sekarang jalan. Di sifat jalan, jalanullah. Tadi saya ngomong apa? Jamal. Oh, jalan. Nah, jalan dulu, ntar yang ketiga itu jamal. Jalanullah. Ya. Nah, itu apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jalan ya, kebesaran apa? Kebesaran Allah, kewisesaannya siapa? Allah. Isinya 4, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu ada dalam kalimat ilaha. La ilaha. Berarti udah membawa sifat berapa? 9. Dari berapa? 20. Berarti kalau secara arti doang tidak ada apa? Kalau secara arti kira-kira disebut orang apa? Tapi kalau masuk ke sini ini justru sudah membawa berapa sifat? 9 sifat. Makanya di sini kita perlu apa? Perlu ngaji, perlu guru, perlu yang menunjukkan. Saya juga nggak bisa, harus mursyid ini mah. Saya bukan mursyid. Masya Allah. Ya, maka kita bertorikoh, masuk kita torikoh. Ya. Nah, itu sifat jalalullah. Saya sekedar baca aja ini. Jalalullah, sifat kebesaran Allah dan kewisesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawahi berapa? 4. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Di kamal tadi wujud, qidam, baqo, muhalafatul, qiyamuhu binafsi. 5 dan 4 9. Baru 2 kan? Tadi berapa materi? 4. Yang pertama kamal, sifat kamal. Yang kedua jalan. Yang ketiga baru tuh sifat jamal. Jamalullah. Iya. Jamal. Gitu kan? Jamal. Artinya sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat kekurangan. Ya. Yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat kekurangan. Isinya 4. Isinya 6. Sama, basor, kalam, konuhu sami'an ya, konuhu basiron, konuhu mutakaliman. Ma'ani ma'nawi ya kan? Nah berarti sama,
basor, kalam. Ayo, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakalim. Berapa? 6. Apa tadi? Sama, basor, kalam, konuhu samian, konuhu mutakaliman, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakaliman. Jadi sama, basor, kalam, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakaliman. Sudah. Konuhu mutakaliman. Jadi sama, basor, kalam, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakaliman. Jangan lupa ya. Ada berapa? Nah, ini sifat apa? Jamalullah. Ya, menunjukkan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat apa? Kekurangan. Ya, isinya ada berapa? 6 sama 9. 15. Berarti tinggal sisa berapa? 5. Ya, yang keempat adalah sifat koharullah. Ya. Yang kelima adalah yang keempat adalah sifat kohar. Berarti jawabannya sifat yang dari 20 bawa berapa? 5 udah. Kan tadi udah dihitung. 9 tambah 6 berapa? 15. Berarti sisanya? Ya 5. Mana? Wahdaniyat fil af'al, konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayat. Apalah? Konuhu hayan, konuhu aliman, konuhu muridan, konuhu qadiron. Terus apa? Wahdaniyat fil af'al. Isinya berapa? 5. Nah, itu adanya di kalimat apa? Allah. Kalau yang mana tadi jamalullah, itu di kalimat illah. Berarti la kamalullah. Isinya 5. Hah? 5. Nah, la kamalullah. Isinya 5. Mana? Wujud, kidam, bako, muhalafatulil, diamuhu, binafsi. Ilaha. Apa tuh? Jalalullah. Ya, isinya 4. Apa satu-satunya? Kudrat, irodat, ilmu, hayat. Ilah. Apa tuh ilah? Jamalullah. Isinya berapa? 6. Mana? Sama, basor, kalam, konuhu, samian, konuhu, basiron, konuhu, mutakalim. Ilah itu. Apa ilah itu? Jamalullah. Nah, kalimat itu Allah. Nah, kalimat apa? Allah. Itu apa namanya? Di bawah koharullah. Allahu koharullah. Bawa sifat berapa? Bawa sifat berapa? 5. Mana? Wahdaniyat apa? Konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayat. Ya, konuhu hayat. Udah? Ya, kecatat kan? Insya yang penting insya Allah aja lah. Insya Allah. Masya Allah. Gak ribet kan? Gak ribet gimana? Katanya ini juga bagi 4. Itu kan. Yang pertama kamal, sifat kamal. Yang kedua jalal. Yang ketiga jamal. Yang keempat tinggal sambungin. Kamalullah, jalalullah, terus kamalullah, terus apa lagi? Koharullah, gitu kan? Kamalullah, jalalullah, jamalullah, koharullah. Dari kamal 5, kamal sifat kamal dari jalal berapa? 4. Dari apa lagi?
Jamal berapa? 6 dari Kohat ada 5. Jadi jumlah berapa? 20. Gampang nih jumlah. Cuman itu tadi. Nyebut-nyebutinnya masalah. Jadi la itu apa? La itu kamalullah. Ilaha jalalullah. Ilah jamalullah. Allahu qaharullah. Wah. Geus lah. Apa? Jadi sifat yang berapa itu? 20. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti la ilaha ilah kamal Allahu berarti sifat yang 20 ada di sini. La sifat yang 5 ilaha yang berapa? 4. Ilah Allah 5. Qaharullah. Ya gitu. Makanya la ilaha illallah. Ingat kamal. Kamal lupa. Masya. Nah itulah di sifat yang berapa? 20. Yang 20 ya. 20 sifat yang 20. Nah, Imam Maturidi menambahkan sifat yang 20 di Allah dengan sifat takwin. Sifat takwin. Ya. Jadi Imam Al-Maturidi menambahkan sifat yang 20 di Allah itu dengan sifat apa? Dengan sifat takwin yang termasuk sifat ma'ani, gitu kan? Karena di sifat itu ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ini termasuk sifat ma'ani. Yang apabila dibuka hijab atau dibuka penghalang kita nih, ini dapat melihat sifat ma'ani tersebut. Nah, ini termasuk sifat takwin. Ya, sifat takwin adalah sifat untuk mewujudkan dan mengtiadakan makhluk. Ya. Seperti Allah mempunyai sifat untuk menciptakan makhluk, mempunyai sifat untuk menghidupkan apa? Makhluk, ya. Mempunyai sifat untuk memberi rizki kepada makhluknya dan sebagainya. Nah, sifat tersebut dinamakan sifat apa? Takwin. Ini menurut Imam Al-Maturidi. Nah, lazim sifat takwin disebut sifat ma'nawiyah. Seperti terbukti Allah itu pencipta, disebut apa? Al-Khaliq kan? Terbukti Allah pemberi rizki, maka disebut Ar-Razzaq. Ya. Terbukti Allah yang menghidupkan, disebut apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi. Yang apa? Yang menghidupkan dan sebagainya. Ya. Nah, sifat takwin berbeda dengan sifat kudrat, karena sifat kudrat hanya mempersiapkan sesuatu sesuatu yang akan diciptakan, gitu kan. Adapun adanya sesuatu tersebut dalam artian prakteknya adalah dengan sifat apa? Dengan sifat takwin. Ini menurut pendapat siapa? Nah, Imam Al-Maturidi. Tapi pendapat ini disanggah oleh Imam Asy'ari. Ya, disanggah oleh Imam Al-Asy'ari bahwa di Allah itu tidak ada sifat apa? Tidak ada sifat takwin. Ya, sebab cukup kata Imam Al-Asy'ari dengan sifat kudrat dan termasuk ta'alluqnya tanjiji kudrat. Seperti adanya kematian itu adalah ta'alluq tanjiji kudrat, tanjiji hadis kudrat, gitu kan. Kemudian Allah disebut al-mumit, gitu. Atau seperti adanya yang hidup setelah dikudratkan oleh Allah itu hidup, maka Allah disebut apa? Tadi itu al-muhyi. Atau seperti Allah itu kan pemberi apa? Rizki. Itu pun tanjiji hadis kudratillah, yakni pada waktu Allah memberikan rizki kepada makhluknya, Allah disebut apa? Ar-Razzaq, gitu ya. Ar-Razzaq kan. Maka menurut pendapat Asy'ariyah, sifat takwin itu tidak
tidak ada ya. Yang intinya pada prinsipnya ya sama ya. Tidak ada apa? Tidak ada perbedaan, hanya beda dalam apa? Penyebutan doang. Ya, hanya beda dalam penyebutan doang. Jadi kalau Imam Al-Maturidi ya sifat yang 20 itu ditambahkan dengan sifat apa? Dengan sifat takmim. Ya, itu sifat yang berapa nih? 20. Wujud kita bako muhalafatu ila wadisi qiyamu binafsi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadran murdan aliman hayat samian basiron mutaka 5. Itu udahlah selesai itu sifat yang wajib dan sifat yang mustahilnya udah kan? Itu kan wujud kan kemarin udah sama apanya sifat ada mustahil Allah enggak ada gitu kan, mustahil Allah fana rusak gitu kan, mustahil Allah kudus kan udah itu mah berlawanan kemarin udah ya. Jadi yang wajib ada yang mustahil dan yang jaid satu berarti jumlahnya berapa? 41. Berarti tinggal kita membahas sifat yang wajib di siapa? Rasul. Dan sifat yang mustahil di siapa? Rasul. Dan sifat yang jaid di siapa? Rasul. Karena kan kita udah tahu wajib berapa? 4. Mustahil 4. Jaid 1. Jumlah berapa? 9 tambah 41 jumlah berapa? 50. Nah, yang 50 itu dinamakan aqaidul iman. Anak kita, cucu kita mungkin tahu. Itu kan kalau di Sunda hari aqaid na iman eta aya 50. Itu kan dulu tuh di Sunda. Kalau di Jawanya gimana tuh? Jadi itu 50 tuh. Yang 50 itu yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20, jaid 1. Jadi jumlah 41. Wajib di Rasul 4, mustahil di Rasul 4, jaid 1. Jadi jumlah 99 tambah 41 jadi jumlah 50. Itu semua namanya aqaidul iman. Insyaallah mudah-mudahan keimanan kita semakin tebal, keimanan kita semakin kuat sehingga menambah amal ibadah iman soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan cuman segitu, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri pribadi, membagi kita ada benar dari Allah, salah itu kebodohan saya pribadi. Ditutup dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain amin. Hamdan hamdan syakiran tayyibina ma yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa li adil sultanik. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sallim wa sunna ulaika rafiqal dalikal fadlu minallahi wa kafa bi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan